Setelah melakukan analisa, tahap selanjutnya kita akan mencoba menampilkan nilai. Jadi klik saja menu tampilkan nilai yang di atas. Kemudian kita pilih jadwal mana yang akan kita cetak. Contoh di sini ada jadwal bahasa 1. Kemudian kita cari. Nah, di sini akan muncul mata pelajaran bahasa dengan kebetulan di sini kita pilih semua kelas. Nanti akan muncul semua kelas yang menggunakan jadwal ini. Nah, di sini kan kita kan kelas B belum ujian, maka nilainya 0 semua. Kalau misalnya kelas A kita gunakan sudah ujian tadi, maka akan muncul nilainya. Jadi totalnya 100 dan 33 tadi. Kalau misalnya kita hanya ingin mencetak salah satu kelas, pilih saja salah satu kelas, misalnya 9A. Kita cari, nah otomatis yang kita cetak adalah kelas 9A saja. Kalau misalnya mau kita cetak, klik saja print daftar nilai, otomatis kita akan mencetak datanya. Kalau misalnya kita mau mendownload data dalam bentuk Excel, kalau misalnya kita mau olah lagi, klik saja download Excel, otomatis dia akan mendownload nilai XLS ini. Kemudian kita bisa buka, kita yes saja. Nah, di sini akan muncul nomor ujiannya berapa, nama siswanya berapa, maksudnya nama siswanya siapa, kemudian soalnya ada berapa, 3 PG dan 0 esai, yang benar berapa, yang salah berapa, kemudian nilai PG dan esainya berapa, serta totalnya berapa, dan juga KKM. Ini akan ada datanya. Dan data ini kita bisa gunakan untuk data lain, misalnya untuk rapot dan lain-lain. Setelah kita bisa menampilkan nilai, tadi kalau misalnya ada siswa yang sedang melakukan ujian, terus siswanya tengah jalan putus atau bagaimana, nah itu kita bisa lihat di status peserta dan di reset login. Contoh di sini kita mau coba login sebagai siswa kelas B tadi, kan ada siswa 3 yang kelas B yang belum ujian. Kita bisa lihat. Contoh di sini kita mau ujian lagi untuk siswa kelas B U003 dengan password A3. Setelah masuk kita masukkan token status jadwalnya di menu jadwal tes. Kalau misalnya kita mau lihat jadwal apa aja yang sudah jalan sebelumnya, ada menu di history test. Nah, di sini tokennya masih XFUL7. Kita submit. Kemudian kita klik mulai ujian. Nah, ketika kita sedang mengerjakan ujian, otomatis siswa akan masuk di status peserta. Nah, di sini dia akan dilihat statusnya. Dia sedang mengerjakan dan kita bisa lakukan reset datanya atau reset waktu. Kalau di tengah jalan, ibaratnya kita sedang mengerjakan soal, tiba-tiba siswa ke logout atau siswa melakukan ketutup browsernya atau apa, kita ke logout, dia akan masih menyangkut di sini di status peserta. Kita klik saja, kita refresh. Nah, dia akan menyangkut data di sini dengan status sedang mengerjakan. Dan apabila dia ingin mengerjakan lagi U003 tadi, passwordnya A3. Kalau dia akan mengerjakan lagi dan masukkan token XFUL7. Nah, di sini akan muncul maaf Anda sudah mengikuti ujian ini. Bagaimana kalau misalnya terjadi seperti ini? Kita sebagai proktor bisa melakukan reset datanya. Kita bisa reset, dan apabila kalau misalnya kita mau reset waktu, ya klik saja reset waktu. Jadi kalau misalnya kita klik reset, nah otomatis status peserta akan hilang karena dia belum mengerjakan. Kita masukkan token lagi XFUL 7, kita submit. Nah, di sini dia bisa melakukan ujian kembali. Klik saja, mulai ujian lagi, maka dia akan bisa melakukan ujian. Oke, kita coba mengerjakan soal juga kembali. Kita next. Untuk soal ketiga kita kasih jawaban 1 yang benar. Terus untuk soal 2 kita coba kasih jawaban yang C. Kalau sudah, kita selesai mengerjakan. Berarti siswa kelas B juga sudah mengerjakan. Kita bisa klik analisa atau langsung tampilkan nilai untuk yang kelas 11B ya. Untuk jadwal bahasa Indonesia kita cari, otomatis nilainya akan masuk. Tuh, nilainya ada 66. Dengan benar 2 dan salah 1. Kalau misalnya kita mau analisa, ya tinggal menu analisa, atau untuk analisa soal tinggal menu analisa soal.